Halo semua, apa kabar? Piye kabar Rek? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah menonton video dan subscribe di channel ini. Kali ini, Berita Persebaya akan membagikan dua berita. Berita pertama, berapa gaji pemain Persebaya? Berita kedua, impian Samsul Arif. Daftar isinya bisa dilihat di deskripsi ya. Ayo, kita mulai saja. Berita pertama, gaji pemain Persebaya. Ada yang dapat 300 juta per bulan. Persebaya Surabaya mengandalkan pemain muda di Piala Menpora 2021. Satu di antara alasannya diduga untuk menghemat anggaran setelah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah musim lalu. Kerugian yang dialami oleh klub Bajul Ijo itu disampaikan langsung oleh Presiden Persebaya, Azrul Ananda. Meski Pak Azrul tidak menyebutkan secara pasti nominal kerugiannya akibat kompetisi mandek pada 2020, manajer Persebaya, Chandra Wahyudi membongkar besaran nilai gaji pemain Persebaya yang mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Hal itu disampaikannya dalam sebuah podcast dalam kanal YouTube Main Basket. Kata Chandra, kalau pemain asing di kisaran 250 juta rupiah sampai 300 juta rupiah per bulan. Pemain yang di klub saya segitu, saya melihat sendiri. Kalau pemain lokal, saya pernah lihat sendiri di tim saya antara 130 juta rupiah sampai 150 juta rupiah. Itu belum bonus, mereka terima bersih sebulan. Secara umum di Indonesia, kontrak pemain tidak ada standarnya, tergantung masing-masing klubnya seperti apa. Tapi, rata-rata yang umum itu dipakai sistem kontrak. Angka itu tentu saja cukup fantastis dalam dunia sepak bola Indonesia. Artinya, kontrak per musim pemain bisa menyentuh miliaran untuk satu pemain saja. Tapi, gaji 300 juta itu tidak ada di skuad Persebaya Surabaya saat ini, sebab Persebaya tidak menggunakan pemain asing di Piala Menpora 2021. Kemungkinan, angka gaji yang besar itu pernah diberikan oleh Persebaya Surabaya pada musim lalu, yaitu musim 2020. Tim Bajul Ijo pada musim itu memang bertabur bintang. Dari level nasional ada Irfan Jaya, Hansa Muyama, dan untuk level internasionalnya ada Makan Konate, Arin William, dan David Da Silva. Jadi, kontrak 1 tahun, misalnya nilai 1 miliar rupiah, itu kemudian dibagi menjadi 12 bulan, atau bisa diberi DP dulu, tergantung kesepakatannya. Ada juga yang tidak perlu DP, tinggal bayar tiap bulan. Angka gaji yang fantastis itu biasanya diberikan kepada pemain yang punya peran penting di tim, terutama pemain asing. Nilai yang besar itu cukup masuk akal mengingat musim lalu Persebaya berambisi menjuarai Liga 1 2020. Di klub lain tidak menutup kemungkinan angka yang lebih besar dari 300 juta per bulan diberikan kepada pemain yang memang memiliki skill hebat. Gaji pemain Persebaya untuk Piala Menpora 2021 kemungkinan sudah tidak menyentuh angka sebesar itu untuk tiap bulannya. Sebab situasi yang dihadapi klub juga tidak mudah karena kesulitan finansial di tengah pandemi COVID-19. Berapa gaji terendah yang pernah dibayarkan oleh Persebaya untuk pemain yang pernah direkrutnya? Berikut informasi dari Chandra. Sejak kami menangani tim, gaji pemain selalu di atas UMR atau upah minimum regional. Misalnya UMR di Surabaya 4 juta. Gaji pemain sepak bola terendahnya pasti di atas UMR. Pemain yang tidak pernah masuk line up gajinya sekitar segitu. Berita kedua, Samsul Arif sudah lama bermimpi jadi pemain Persebaya. Striker Samsul Arif berhasil menjadi idola baru di kalangan bonek. Dia mencetak 2 gol saat Persebaya menang 2-1 atas Persik Kediri. Kehadiran bomber berusia 36 tahun itu memang sangat penting dengan perannya sebagai mesin gol bagi Persebaya. Sebab dia terhitung sebagai striker yang masih produktif meski memasuki usia senja. Menariknya, Samsul selalu dirumorkan akan bergabung dengan Persebaya selama beberapa musim sebelumnya. Pada 2017, dia hampir saja menjadi bagian Bajul Ijo yang tampil di Liga 2. Namun, dia memilih membela Persela Lamongan. Kata Samsul, ini bukan kali pertama saya diisukan gabung Persebaya. Setiap musim, saya dikaitkan dengan Persebaya.
ada banyak faktor. Tapi, Coach Aji Santoso yang krusial mengajak saya, jadi alasan saya bisa ada di sini. Pemain asli Bojonegoro itu punya kedekatan dengan pelatih Aji Santoso sejak masih menjadi pemain Persela. Saat itu, Aji juga berstatus sebagai nahkoda tim Laskar Joko Tingkir di musim 2017. Selain peran Coach Aji, Samsul rupanya sudah lama memendam keinginan untuk membela Persebaya Surabaya. Hal ini tidak jauh dari latar belakangnya sebagai orang Jawa Timur. Sebelumnya, Samsul tercatat membela 3 klub Jawa Timur, di antaranya adalah Persibo Bojonegoro, Persela Lamongan, dan Arema. Persibo adalah klub tempat kelahirannya dan berada di sana selama 2 periode. Sedangkan Persela malah pernah disinggahinya selama 3 periode. Baru di usia 36 tahun ini dia sempat bergabung Persebaya. Sebagai orang Jawa Timur, saya pikir saya masih belum lengkap semisal belum bergabung Persebaya. Persebaya adalah tim yang cukup punya sejarah fenomenal di Liga Indonesia, punya tradisi yang bagus dan punya DNA juara tentunya. Saya pikir saya harus bisa bergabung dengan tim ini. Ini sudah menjadi cita-cita saya sejak lama. Alhamdulillah bisa terkabul. Kali ini saya bisa bergabung dengan tim ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau bermanfaat, bisa di-subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat berita Persebaya terbaru. Selalu dukung Persebaya Surabaya, kalah ku dukung, menang ku sanjung. Salam satu nyali, Wani.